Shalom. Shalom. Ya, shalom. Amin ya. Kami bersyukur pada saat ini kita boleh berada di dalam rumah Tuhan karena anugerah dan kasih-Nya yang luar biasa. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita fokus untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita awali ibadah ini dan membacakan firman bersama-sama di dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Bapa, kami bersyukur pada saat ini Tuhan kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami saat ini. Layakkan hidup kami untuk kami saat ini boleh menyembah, memuji, mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon kuasa hadirat-Mu, lawatan-Mu untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini Bapa. Dan kami juga Tuhan mohon mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani ibadah ini. Mengurapi seluruh tim pemuji pemusik. Mengurapi seluruh hamba-Mu yang melayani akan firman-Mu. Melayani seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dalam berbagai bidang. Kuasa urapan-Mu turun di tengah-tengah kami. Kuasa lawatan-Mu turun di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir dan berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan saat ini juga Bapa, kami memberkati anak-anak kami, generasi penerus diaspora Tuhan yang akan ibadah sekolah minggu Bapa. Bapa Tuhan, Kau sendiri Tuhan yang akan membentuk anak-anak ini Tuhan menjadi pribadi dengan karakter Kristus, pribadi yang selalu takut kepadamu, hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua dan sesama, yang memberkati mereka, menjauhkan mereka dari sakit penyakit, menjauhkan mereka dari malapetaka, menjauhkan mereka dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Engkau memberkati masa depan mereka dengan luar biasa Tuhan. Kami serahkan juga guru-guru yang membimbing mereka saat ini Tuhan. Hikmat marifat Kau berikan kepada guru pengajarnya. Berikan kasih sukacita dalam melayani firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Selamat bersekolah minggu buat anak-anak yang luar biasa. Dan juga selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat Tuhan DSM Surabaya? Semua sehat? Semua bahagia, semua sukacita, dan tetap bersemangat. Di tahun 2025 kita boleh bersyukur kasih setia Tuhan boleh membawa kita sampai dengan pekan yang ketiga. Tentunya masih di suasana yang baru. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama saya mengajak segenap jemaat Tuhan. Kita fokus durasi ibadah kurang lebih 2 jam. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terlebih lagi menyendengkan telinga kita untuk sabda firman Tuhan di pagi hari ini yang akan membawa kita semakin mengalami Kristus secara khusus. Di tahun yang baru ini kita rindu lebih mendekat, lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari seberapa banyak di antara kita pada pagi hari ini, mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya. Datang padamu, membawa pujian, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Inilah kerinduan kami Tuhan, dekat padamu. Kami mau sentuh hatimu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan
yang Kau sediakan bagiku. Bersama-sama katakan, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Pagi hari ini dalam segala kerinduan kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Datang padamu, kami membawa persembahan pujian, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Bahwa kami semakin mendekat padamu, dekat padamu. Kami sentuh hati-Mu, Kau sentuh hati-Mu. Amin. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Katakan, bagimu segala pujian, haleluya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam hidupku, janjimu bersinar. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi dengan penuh segenap hatimu, katakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia yang layak terima pujian. Come on. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan. Biarlah Kau yang bersemayam di atas pujian umat-Mu pagi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Sekali lagi lebih katakan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami pagi ini ya Tuhan. Dalam hidupku, janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Kami naikkan pujian bagi-Mu. Haleluya. Segala pujian
hari ini kami menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami bawa pujian yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kami bawa persembahan yang harum bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebab pujian penyembahan tidak hanya bicara soal musik. Pujian penyembahan tidak hanya bicara soal vokal, soal bernyanyi. Tapi lebih daripada itu, pujian penyembahan berbicara tentang hidup kami ya Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan, persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Supaya persembahan kita tidak tertolak, tapi persembahan kita, penyembahan kita diterima sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Lebih lagi angkat suaramu sembah Dia. Oh, haleluya, haleluya, glory. Mulut kami penuh dengan pujian syukur, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama kita berkata-kata kepada Tuhan. Engkau bisa berkata-kata dengan bahasa manusia, lebih lagi Engkau bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Oh haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau baik, bahkan teramat sangat baik. Engkau membawa kami Tuhan di pekan yang ketiga di bulan 2025 Tuhan. Oh kami percaya yang terbaik, termanis, termulia Engkau sediakan bagi kami, umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bawa kami lebih lagi pada dimensi-Mu ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi pada terobosan-Mu ya Tuhan di tahun ini Bapa. Oh haleluya, haleluya. Rabaka sekira maralabo, kira maralabaralabaralamo ya ralabaralamo ya sira maralamo ya se. Haleluya. Kami angkat tangan kami, kami angkat suara kami, kami angkat hati kami bagi-Mu ya Tuhan. Bahwa kami lebih tenggelam dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan mengalami-Mu ya Tuhan. Supaya biarlah apa yang kami lakukan pada pagi hari ini menjadi perkenanan bagi-Mu, menjadi pujian bagi-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Itulah tujuan utama kami hadir pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang bersemayam di atas gedung Pondok Daud, Kau yang bersemayam di atas kota Surabaya, lebih lagi Kau yang bersemayam di atas negeri dan bangsa kami. Haleluya, glory, glory, haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu. Come on. Tuhan, pujian bagi-Mu. Amin. Tuhan,
besar dan layak dipuji. Lebih lagi katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Haleluya Tuhan, oh beri namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu. Hanya Engkau Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang kami sembah, nama yang kami tinggikan, nama yang termulia, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, bahkan nama yang berkuasa. Haleluya. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, sekali lagi, namamu besar dan layak dipuji. Oh, amin. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Siapa namanya? Siapa namanya? Sekali lagi tepuk tangan yang paling luar biasa, paling dahsyat, paling keren bagi Tuhan kita. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini, hari lepas hari. Penyertaan Tuhan sungguh hebat. Berkat-berkat-Nya dilimpahkan kepada kita semua, dan kita boleh menikmati. Haleluya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Haleluya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Jemaat bersama dengan singa, come on. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Tambah-tambah berkat Tuhan, tambah-tambah sejahtera dan sukacita Tuhan. Aku cinta padanya. Haleluya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah. Sekali lagi ya, yang diberkati Tuhan, katakan. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Hari lepas hari aku cinta padanya. Oh haleluya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan membawa kita pada kepuasan yang sejati. Ku sungguh puas, puas dengan Yesus.
sungguh puas dengannya. Keperluan kita, keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas dengannya. Jemaat katakan, amin. Semua keperluan kita beres. Sekali lagi ya, wajah puasnya tunjukkan. Ku sungguh puas dengan Yesus. Ku sungguh puas dengannya. Keperluan Dia cukupkan. Puji Tuhan, ku puas, ku sungguh puas dengannya. Ku sungguh puas, ku sungguh puas dengan. Sekali lagi katakan, ku sungguh puas dengannya. Haleluya. Tuhan membawa kita pada kepuasan dan kelimpahan anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Coba lihat kiri kananmu. Berikan kata-kata shalom, berkat profetik. Engkau luar biasa, engkau dahsyat, engkau ganteng, engkau cantik, engkau dicukupkan, engkau diberkaya. Haleluya. Karena Dia Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baik. Amin. Kami menikmati kebaikan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama ya katakan. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Katakan, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi ya, dengan penuh sukacita, karena kita percaya Dia Tuhan yang baik. Sama-sama katakan, Tuhan baik, dalam hidupku selalu setia. Sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik, Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia. Di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacita. Katakan bersama-sama, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu. Yesus, Kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sungguh kami mau merayakan kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Amin. Ku bersuka,
suka ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku, ku rayakan kau. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan Soli Deo Gloria. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Dan nanti juga ada penyerahan anak. Kita bersyukur ada keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan, di mana mereka menyerahkan anak-anak mereka di altar kudus Tuhan. Kita dukung nanti bersama-sama Pak Adolf yang akan memimpin untuk penyerahan anak ini. Kita siapkan hati kita untuk firman-Nya. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini sebagai iman kita kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber pengharapan, amin. Sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Tiada yang lain, hanya Kau yang kami andalkan. Tiada yang lain, hanya Kau yang kami percaya, Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sekali lagi bangun imanmu dan katakan satu-satunya yang bukan uang, bukan jabatan, bukan orang tua kami, bukan suami, bukan istri, bukan anak-anak kami. No Tuhan, bukan deposito kami. No Tuhan, tapi andalan kami hanya Tuhan Yesus. Sandaran kami hanya Tuhan Yesus. Mengarungi tahun 2025 Tuhan, Tuhan topang kami,
Tuhan topang kami, beri kepada kami kekuatan, kemampuan, berjalan dan melakukan firman-Mu sepanjang tahun ini. Go and make disciple. Go and make disciple. Pergi dan jadilah murid. Pergi dan jadilah murid. Haleluya. Mari murid-murid Tuhan bersama-sama bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, satu-satunya yang ada. Silabaralaba ya sikilabaralaba ya sumber kekuatan, yes, sumber pengharapan, yes, sumber kedamaian. Oh Jesus, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan tepuk tanganmu yang luar biasa bagi Tuhan kita. How great is our God. Oh, we sing how great, how great, how great. Mari bersama-sama sekali lagi angkat tanganmu. How great, how great is our God. Sing it now. How great is our God. All we see how Sekali lagi berikan tepuk tanganmu yang paling meriah bagi Tuhan kita. How great is our God. Sing with me. How great is our God. All we see. How great. How great. All we see. All we see. How great, and all we see how great is our Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan. umat yang kau tebus, umat pilihan-Mu. Amin. Kaulah yang termulia, kekal untuk selamanya. Ini
kesayanganmu, umat tebusanmu, umat yang kau kasihi untuk selama-lamanya, bahkan sampai kekal. Haleluya. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Bahkan sebelum kami melangkahkan kaki kami dari tempat kami masing-masing menuju ke bait-Mu di tempat yang kudus ini yang Tuhan sediakan bagi kami, Engkau telah hadir, Engkau telah ada untuk menyambut kehadiran kami. Sehingga sukacita surgawi kami rasakan dan kami alami saat ini. Kasih dan kuasa Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata kami rasakan sepanjang proses perjalanan kami, baik dari hari Senin sampai hari ini. Kami merasakan bahwa Tuhan dekat dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu adalah janji-Mu, ya dan amin. Aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Engkau adalah Allah yang Immanuel, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau tetap Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan masuk, ya Tuhan, dalam penyerahan anak sehingga semuanya akan berjalan. Setiap umat dan jemaat juga yang akan menerima kebenaran firman. Kami sudah memuji menyembah Tuhan, mendengar dan sungguh senang menerima pujian dan penyembahan kami. Dan saatnya juga kami akan siapkan hati kami senang untuk menyambut, menerima perkataan Tuhan itu, sabda firman yang kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut dan menerima firman Tuhan. Bersama saya katakan, amin. Amin. Sekali lagi katakan, amin. Amin. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendoakan satu keluarga yang akan menyerahkan putranya, Jesse Clayton Nathanael Nugraha, putra dari Pak Sanggar, Satrio Nugroho Loredi, dan juga ibunya Felicia Eunike Subianto. Kami mohon ke keluarga Pak Sanggar untuk sama-sama bersama seluruh jemaat akan mendoakan, dan kita akan mohonkan berkat Tuhan bagi anak kekasih Jesse yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga Bapak Sanggar sebagai bukti cinta kasih sayang mereka kepada Tuhan hari ini, bahwa mereka membawa putranya yang sudah dikarunia yang kedua, ya. Namun sebelumnya kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan berkata demikian. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera bagi Israel. Anak dari anak nanti nengok cucu. Ya, anak dari anak-anak kan cucu. Ya, puji Tuhan. Baik, mari Ibu Bapak, sekali lagi saya dengan penuh hormat undang bangkit berdiri, kita akan arahkan tangan kita
kepada keluarga Pak Sanggar yang dengan penuh sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh mereka bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini mereka membawa putranya Jesse untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Ya, mari kita sama-sama kita arahkan tangan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh berbahagia bersama dengan keluarga Pak Sanggar yang diberikan kebahagiaan yang luar biasa. Dan hari ini kebahagiaan mereka sungguh disempurnakan dan mereka membawa anak kekasih mereka Jesse di hadapan Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau juga yang memelihara, Engkau juga yang membesarkan. Melalui kedua orang tua mereka membesarkan secara jasmani, bahkan secara rohani akan melimpah-limpah berkat yang turun dari tempat maha tinggi. Karena itu biarlah Jesse akan tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari apapun yang akan menghalangi baik pertumbuhan jasmani, jiwa dan rohaninya. Melalui kedua orang tuanya, Jesse akan mengenal Engkau Tuhan melalui bimbingan arahan dan pengajaran kebenaran firman. Dan saat ini kami berdoa untuk anak kekasih Jesse Tuhan. Kami percaya Jesse adalah milik kepunyaan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Jesse menerima kasih karunia, kekuatan, kesehatan, umur panjang, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, baik sejarah jasmani, jiwa rohani, dan dia akan menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Bahkan Jesse akan menjadi anak, menjadi contoh yang takut akan Tuhan. Di dalam proses perjalanan dia akan seorang menjadi besar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Berkati ya juga Tuhan untuk masa-masa yang akan datang, pada waktu dia akan masuk juga di dalam proses untuk menjalani studi, baik dari tingkat yang paling rendah sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Tuhan akan bersama dengan Jesse. Tuhan yang menyertai dan bahkan menyediakan semua apa yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, memberkati kedua orang tuanya, baik ibu dan ayahnya Tuhan, Pak Sanggar sekeluarga. Kami yakin dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan hari ini, Bapak, bukti kebenaran firman Tuhan sudah digenapi dalam keluarga Bapak Sanggar, ibu dan juga kedua putra mereka. Terima kasih, berkati juga usaha dan pekerjaan akan kedua hamba ini juga yang setia untuk membimbing anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dengan pengajaran, dengan bimbingan dan didikan yang Tuhan percayakan bagi keluarga Pak Sanggar bersama istri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan kedua hamba-Mu juga kedua putra mereka hari ini, hari esok, kekal selamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya, selamat Pak Sanggar. Tunggu yang ketiga ya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, tentu saja saya tidak perlu lagi memperkenalkan nama saya, karena tentu saja sudah familiar. Nah, Ibu Bapak sudah kasih Tuhan mungkin akan bertanya-tanya, kok Pak Adok berdiri di depan, ada apa? Tentu saja semuanya saya mau katakan tidak kebetulan. Semua adalah ketetapan dan anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam proses perjalanan hidup kita. Nah, kalau Ibu Bapak sudah kasih Tuhan bahwa bulan Januari adalah bulan penata layanan. Namun kalau kita melihat penata layanan ini dengan judul yang diberikan bahwa servanthood adalah sebenarnya bagaimana seseorang yang memiliki hati hamba, kehambaan kita di hadapan Tuhan. Nah, dengan demikian maka Ibu Bapak sudah kasih Tuhan, kita percaya bahwa bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya, kita akan baca sama-sama. Ya, apa yang Tuhan tetapkan bagi pelayanan diaspora sejahtera Kering Ministry, bahwa tema kita pada tahun ini adalah pergilah, jadikanlah murid, ya, pergilah jadikanlah murid. Karena itu bahwa itu tema induk, tema sepanjang tahun 2025. Namun tentu saja ada tema-tema yang harus kita perhatikan, yang kita harus menjadi perhatian, itu tema bulanan kita, yaitu tentang penata layanan. Namun kalau kita menerjemahkan bahwa penata layanan ini
Itu adalah penata layanan tentang panggilan bagi para diaken, diambil dari kata pelayan itu diakonis, atau diaken disebut pelayan meja. Nah, oleh karena itu kita sedikit mau belajar tentang apa yang ditetapkan untuk pelayanan kita sepanjang bulan Januari. Ada 4 minggu tema ini terus disampaikan atau dihotbahkan. Nah, pertanyaan bagi kita, kenapa kok 4 kali? Gak sekali kan cukup. Artinya kalau 4 kali itu kembali mengingatkan kepada kita, pertanyaannya sudah dilakukan apa belum? Karena itu perlu 4 kali. Harus disampaikan, diberitakan supaya mengingatkan kita terus menerus bahwa tema itu sangat penting di dalam proses perjalanan kehidupan iman kita, proses perjalanan pelayanan kita, proses dalam pertumbuhan dan perkembangan gereja Tuhan, terlebih khusus DSCM yang ada di kota Surabaya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan mengasihi umat Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, mengasihi jemaat Tuhan yang setia untuk datang menikmati kasih-Nya. Ya, kita akan baca bahkan salvationhood, ya, dari kata doulos yang artinya hamba. Ya, doulos yang adalah hamba, yaitu dalam budaya Yahudi, budaya Timur Tengah, hamba itu adalah budak belian yang menjadi milik kepunyaan seutuhnya, bahwa apapun yang dilakukan oleh tuannya tidak ada hukum yang melarang. Karena dia beli, dia jual lagi. Jadi nanti akan ada jual beli. Tentu saja ada hamba nanti yang akan ada di tengah-tengah keluarga yang setia kepada Tuhannya. Pasti berapapun orang membeli hamba itu, tuannya tidak akan pernah memberikan. Seberapapun permintaan dari tuan yang akan menjadi tuannya, yang tidak akan pernah. Contoh di Alkitab, Yusuf. Siapa yang jual? Saudara-saudaranya sendiri. Dijual kepada kafilah-kafilah, dijual kepada ke Mesir. Lalu dijual lagi kepada Potifar. Pada waktu dijual kepada Potifar, itu harganya murah. Tetapi kemudian yang menjual tadi pingin menebus lagi karena dia mendengar ada harga yang lebih jauh, lebih mahal untuk dijual kembali Yusuf ini untuk menjadi budak. Tetapi Potifar tetap mempertahankan. Tentu saja ada maksud Tuhan kenapa Yusuf ada di rumah Potifar. Nah, itulah kita lihat bahwa budak itu seutuhnya adalah milik dari kepunyaan tuannya. Apakah itu berlaku saat ini? Mungkin saat ini orangnya tidak dijual. Namun yang dijual apa? Ya, itu organ-organnya yang dijual. Nah, itulah manusia. Hari ini masih terjadi. Kemudian ibu bapak saudara kasih Tuhan, kita pun dipanggil sebagai hamba untuk apa? Melayani Tuhan dan sesama untuk melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan sesuai dengan apa? Kehendaknya. Pertanyaan bagi kita hari ini, apakah ibu bapak saudara saya juga hamba? Yakin kita hamba? Berarti yang membuat kita jadi hamba siap untuk menjual kita. Bersedia? Saya mau katakan, ibu bapak saudara dan saya telah dibeli lunas, dibayar oleh Kristus. Hamba itu tadi dibeli, kita pun dibeli. Dulu kepada siapa kita dibeli? Kepada dunia yang menguasai pikiran kita, hati kita untuk memperhamba. Maka kita disebut hamba dunia. Karena itu hari ini saya akan menjelaskan panggilan kita. Ada 4 poin nanti kita akan perhatikan sebelum kita akan masuk kepada inti. Supaya sebagai seorang hamba kita harus mengenal hati Bapa. Kita bukan lagi disebut hamba. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes mengatakan kita bukan lagi disebut hamba. Tetapi disebut sahabat, bahkan disebut anak. Hamba duduknya di mana? Di lantai. Masa Tuhan duduk di lantai, hamba duduk di kursi. Kita duduk di kursi berarti kita apa?
anak-anak raja. Ibu bapak adalah anak-anak raja. Halo? Ya. Nah, oleh karena itu ibu bapak sudah dikasih Tuhan, maka kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dipanggil. Nah, karena itu tadi kita belajar tentang bahwa kita ini sebagai doulos yang dibeli oleh Tuhan dengan harga yang lunas dibayar, maka apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita harus mengerjakannya. Kita harus melakukannya. Nah, ibu bapak sudah kasih Tuhan, maka kita bersyukur. Saya juga bersyukur pada Tuhan diberi kepercayaan oleh Bapak Gembala Sidang dan juga Bapak Gembala Pembina kita untuk membuat salah satu. Ya, ada bagian saya untuk membuat bagaimana untuk pemberitaan firman. Ini bukan kebetulan, memang saya yang buat nih. Materi ini untuk disampaikan, kemarin sudah disampaikan di Malang. Dan hari ini bukan kebetulan. Tuhan tetapkan hari ini saya akan menyampaikan apa yang saya siapkan untuk kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, poin yang berikut. Yang pertama, kita katakan sama-sama. Yang pertama, kita baca bersama-sama. Kita baca aja, nanti saya akan uraikan lagi kebenaran firman atau dasar kebenaran firman yang akan kita sama-sama kita belajar. Proses mengatur atau bahwa penata layanan adalah proses untuk mengatur, mengelola, mengepalai bagian yang dipercayakan Tuhan kepada kita atau suatu tindakan untuk menyediakan waktu, tenaga, hidup kita kepada Tuhan di dalam ibadah, pelayanan dan pengucapan syukur hanya semata-mata kepada Tuhan. Ini ada proses yang disebut dengan penata layanan. Penata artinya biasa kalau dalam dunia kepemerintahan disebut penata tingkat 1, penata tingkat 2. Tingkat 1 itu artinya di tingkat provinsi, tingkat 2 tingkat kabupaten atau kota ada yang menata. Dengan demikian maka ketika kita bicara tentang penata di dalam gereja Tuhan, ada nilai-nilai yang lebih daripada nilai-nilai yang diberikan kepada secara, ya saya pakai istilah aja, di dalam dunia sekuler, di dalam dunia. Karena kita melakukan bahwa penata layanan, penata yang kita kerjakan bukan dari diri kita, tetapi penata itu datangnya dari Tuhan. Amin. Ya, yang berikut saya cepat aja untuk ini supaya firman Tuhan nanti. Yang kedua, bahwa setiap orang yang percaya, setiap orang yang percaya sebagai murid Kristus menerima tanggung jawab, sumber daya yang dianugerahkan Tuhan untuk kita kerjakan sebagai respon kita kepada Tuhan. Jadi kita menerima tanggung jawab, kita dipercaya untuk melakukan penata layanan sebagai respon kita kepada Tuhan. Sejak penciptaan atau sejak masa Adam dan Hawa dipanggil, ditetapkan Tuhan, mereka dikaruniakan kuasa penuh atas segala ciptaan kepada Adam, Hawa untuk apa? Mengelola, mengusahakan dan memelihara. Jadi sejak awal itu Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah mengatur manusia itu akan menjadi penata. Menata apa yang diciptakan, tujuannya apa? Supaya itu akan berkesinambungan. Sekalipun pada saat mereka untuk diberi kepercayaan untuk menata, mereka tidak setia kepada apa yang Tuhan tetapkan. Dengan demikian maka ibu bapak sudah kasih Tuhan, mungkin kita akan katakan berarti Adam dan Hawa gagal, yang menciptakan pun pasti gagal. Halo? Saya mau katakan Tuhan tidak pernah gagal. Halo? Kita katakan Tuhan tidak pernah gagal. Dia tak pernah lalai, dia tak pernah gagal. Ya, karena dia Allah. Allah pencipta, Allah yang tidak akan pernah gagal dalam semua ciptaannya. Sekalipun manusia gagal, tetapi Tuhan tidak akan pernah gagal. Mungkin ibu bapak saudara saya barangkali gagal
sepanjang tahun 2024. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah gagal rencana yang mulia, rencana yang indah yang Dia percayakan untuk kita kelola di dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah gagal. Masih ada rencana-rencana yang jauh lebih indah. Masih ada rencana-rencana yang lebih mulia yang Tuhan siapkan untuk ibu bapak dan saya. Untuk kita kerjakan sepanjang tahun 2025. Coba ditolak kiri kanan senyum. 2025 tidak gagal. Ya, yang berikut. Yang ketiga. Ya, penata layanan ialah dianugerahkan kepada setiap orang yang memiliki potensi. Kita katakan potensi. Yang kedua, bakat. Yang ketiga, keterampilan. Dan yang berikut, keahlian. Contohnya, ya, biasakan Pak contoh. Biasakan orang lain. Mana contoh? Worship leader. Apa semua bisa jadi worship leader? Nah, mereka yang punya bakat dari lahir, dibakat, dikelola, diproses, lalu mereka tampil dengan luar biasa. Kalau saya disuruh jadi bel, mungkin nanti suaranya lari ke kanan, lari ke kiri. Tapi kalau yang ya agak sedikit masih lumayan lah, saya bisa memberikan juga, ya mengajar ya cukuplah. Jadi ibu bapak sudah dikasih Tuhan bahwa orang yang memiliki potensi, siapapun kita di dalam ruangan ini, kita punya potensi. Amin. Kita punya potensi. Karena itu potensi kita itu harus dikembangkan. Seorang pebisnis mungkin tadi ayahnya ngajar, ini nanti kamu ini jadi perhitungan seperti gini. Diperhatikan. Potensinya sudah ada untuk mengembangkan bisnis. Dan akhirnya ketika dia menekuni, dia setia untuk melakukan apa yang sudah dipercayakan, apa yang sudah diajarkan. Akhirnya dari waktu ke waktu ada peningkatan, ada terus menerus sampai akhirnya dia menjadi seorang yang berhasil di dalam potensi dalam dunia bisnis. Ibu bapak sudah dikasih Tuhan, tadi masih BL, ada singer. Ya ada singer tadi atau ya menampingi worship leader. Kemudian yang berikut ada multimedia. Kalau nggak ada multimedia, tadi saya diaturkan oleh multimedia ini, kemarin kan saya buat masih semrawut. Dari belakang langsung gini Pak. Waduh luar biasa, katakan saya angkat jempol. Ada kerjasama yang baik. Amin. Ada sound system, guru-guru sekolah minggu yang mengajar, mereka punya potensi. Siapa yang siap jadi guru sekolah minggu? Pak, saya udah tua Pak. Selama kita bersedia untuk mengerjakannya, masa tua itu tidak akan mempengaruhi. Ya, oke. Yang berikut mengajar sekolah minggu, belum, masih yang itu tadi. Ya, multimedia. Lalu ada paduan suara, ada Bu Maria Hesti paduan suara loh. Nanti Pak kok enggak ada Pak, saya punya potensi untuk mengurus penata paduan suara. Tuhan sudah ingatkan pada waktu sudah saya siapkan. Hari ini juga untuk Ibu Maria Hesti ada potensi untuk mengatur paduan suara untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Suara kita persembahkan, suara kita bernilai, suara kita berharga di hadapan Tuhan. Bukan aja bernilai secara jasmani, nilai rohani bahkan nilai surgawi di dalam suara itu. Mengapa demikian? Di surga pekerjaan ibu bapak dan saya hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di dunia ini masih latihan. Latihan nyanyi, latihan. Di surga baru kita akan tampil benar-benar di dalam menaikkan pujian dan menyembah Tuhan yang bersama-sama kita di surga. Jadi yang berikut paduan suara ada Aser. Siapa sebenarnya yang bertugas untuk Aser ini? Halo? Oh itu tugasnya penatua Pak. Tugasnya pejabat.
Siapapun yang bersedia, aser adalah seorang yang datang untuk menyambut orang-orang yang datang dengan senyum, dengan hati yang tulus dan ikhlas sebagai bukti kita punya potensi untuk menyambut orang-orang datang beribadah. Dia belum masuk di dalam ruangan ini, ketika dia bersalaman dengan kita, dia sudah mengalami sukacita surgawi dari tangga sana atau sebelum masuk dari tangga dari depan itu aja. Tadi ada Pak Pono, nah, turun dari yang Pak bisa kuat enggak jalan? Enggak. Saya ambilkan kursi roda, saya dorong, lalu saya bawa ke sini. Itu ada potensi. Halo? Hari-hari ini kita mengakui sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Tuhan percayakan potensi kita. Jika tidak melakukan potensi itu, Tuhan katakan, apa yang aku beri aku bisa ambil kembali. Potensi kita mungkin diambil. Puji Tuhan, tapi kalau Tuhan ambil apa yang punya kita miliki dalam hidup ini, termasuk nyawa kita Tuhan ambil, apakah kita bisa menolak? Tidak. Ketika kita melakukan potensi itu di hadapan Tuhan, semua kita lakukan, kita kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang ada di surga, ada di tempat ini dan ada di hati kita. Ibu bapak saudara kasih Tuhan, bahwa penata layanan dianugerahkan kepada setiap orang yang memiliki komitmen, setia, taat, bertanggung jawab, tulus tanpa pamrih dalam pelayanan kepada Tuhan Yesus. Punya komitmen. Komitmennya apa? Taat. Apa itu taat? Mau dipengaruhi dengan apapun, saya punya komitmen taat untuk melakukan pelayanan. Lanjut. Ya, penata layanan bagian yang keempat adalah tanggung jawab setiap orang percaya siap melakukan pemuritan. Beritakanlah Injil Kristus yang memberikan atau mengaruniakan pengampunan dosa, keselamatan dan hidup kekal. Membimbing jiwa-jiwa yang telah dimenangkan bertumbuh menjadi dewasa secara rohani dan imannya. Memimpin mereka datang kepada Kristus untuk apa? Jadi murid-murid yang setia dan taat. Ya, ini baru inti dalam pemberitaan firman. Lanjut. Ya, mengenal hati Bapa. Kita katakan sama-sama, mengenal hati Bapa. Apakah di antara kita ini semuanya sudah mengenal hati Bapa? Sudah mengenal hati Bapa? Ya. Kadang-kadang Bapa jasmani saja enggak kenal. Bapa kita sendiri kita enggak kenal. Karena itu suatu ketika Tuhan berkata, kalau kamu mau tahu siapa itu Bapa, loh ini loh, lihat aku kamu sudah tahu siapa Bapa itu. Karena itu mari bersama-sama Ibu Bapak kita boleh membaca bagian Alkitab yang boleh akan meneguhkan hati kita, akan mendorong Ibu Bapak dan saya untuk terus berkarya untuk melakukan pekerjaan Tuhan lewat pelayanan atau tadi penata layanan. Ya. Yang pertama, komitmen. Yang pertama apa? Kita katakan sama-sama, komitmen. Firman Tuhan berkata demikian, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekali lagi saya baca, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau kita membaca ayat ini seolah-olah kita masih kabur. Ini bicara tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus menjumpai seorang perempuan Samaria di sumur Yakub.
Karena itu ada satu dialog yang terjadi di sana dengan murid-muridnya yang disuruh Tuhan Yesus atau yang diminta tolong oleh Tuhan Yesus sebagai guru, sebagai rabi untuk pergi mencari makanan atau membeli makanan. Kalau sekarang kan tinggal pesan, Gojek yang datang. Mereka pergilah ke kampung-kampung yang terdekat di sana. Dan mereka kenapa ada di Samaria? Samaria, orang Samaria ketika Tuhan Yesus minta air kepada perempuan Samaria, dia menolak. Kenapa menolak? Karena tidak ada komunikasi yang baik, karena mereka ketika itu bermusuhan sekalipun masih satu daerah, satu wilayah. Mungkin kalau di Indonesia, saudara-saudara kita di Papua terjadi hari ini. Saudara bersaudara. Jadi ini merupakan satu pengajaran yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Pada waktu mereka kembali untuk menjumpai Tuhan Yesus, baru Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya yang diminta tolong oleh Tuhan Yesus untuk membeli makanan, karena pada waktu itu sudah jam makan atau pada waktu makan siang. Jam 12 bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Banyak sudah cerita yang kita dengar dengan perempuan Samaria ini. Orang katakan kenapa dia datangnya tengah siang atau tengah hari. Lalu ada orang katakan karena dia perempuan yang tidak baik-baik saja. Sehingga dia datang untuk tidak diketahui oleh orang-orang lain. Apakah itu tetangganya atau yang mungkin pada waktu itu dia pakai tutup apa. Kalau sekarang pakai helm yang ada ini supaya nggak kelihatan siapa orangnya. Mungkin wajahnya ditutup, pakaiannya pun yang biasanya pakai kebaya udah pakai jeans aja. Untuk mungkin kalau pakai saya bahasa sedikit agak bahasa luaran ya mengelabui. Atau menyamar lah. Ya, dalam konteks Alkitab menyamar. Disinilah kita lihat Yesus sangat mengenal. Dan dia berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Siapa yang dimaksud Dia? Itu Bapa di sorga yang mengutus aku menyelesaikan pekerjaannya, ya, yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus adalah misi pertama yang ada di dunia ini. Diutus, kata utusan adalah misi, misiologi, ilmu dalam mengerjakan. Baru disebut ada misioneri, adalah orangnya. Yesus adalah misi yang pertama yang ada di dunia ini, yang diutus oleh Bapa untuk menyatakan kasih Bapa kepada manusia yang berdosa. Jadi ibu bapak sudah kasih Tuhan yang pertama komitmen keteladanan yang pertama yang kita temukan dari kehidupan Yesus yang harus kita kenalkan dalam hidup kita, komitmen. Amin. Diaken mau komitmen? Komitmen? Cuma 2 orang aja yang ngomong, yang siap Pak Iwan sama Pak Kurniawan. Yang lain ada nggak diaken di sini? Kalau nggak ada nanti DBA katakan komitmen. Siap ya? Tapi sambil diberikan gambarnya di sini, komitmen kasih senyum yang lebar. Artinya apa? Bahwa kita mengirim itu ada sukacita yang kita sampaikan kepada mereka. Sehingga mereka akan baca pun pasti ada sukacita, respon dari sukacita yang kita berikan kepada mereka. Amin. Jadi kita lihat bahwa pekerjaannya makananku. Ya, Yesus berkata makananku. Mungkin pada waktu itu orang kata makananku kok enggak nyambung. Saya mau katakan Tuhan Yesus, firman Tuhan pernah berkata atau firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari apa? Firman Allah. Itulah makanan Yesus. Makanan abadi. Orang Kristen ada 2 macam makanannya.
makanan jasmani yang kita kenal dengan puyung hai, capcay, lodeh, apa semua itu enak tenan. Tapi jangan lupa makanan rohani itu makanan yang abadi. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanan abadi itu bukan hanya kita nikmati di dunia ini, tapi ketika kita ada di surga, itu makanan juga akan langsung kita berjumpa dengan makanan abadi itu, yaitu Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang sudah menyatakan dirinya dan mengasihi ibu, bapak, saudara dan saya dulu, sekarang, selamanya. Kasihnya itu tidak akan pernah berkesudahan. Makananku. Lalu mungkin kalau suatu saat orang tanya, Pak, makananku untuk melakukan. Nanti orang pikir orang ini nggak waras ya. Kita maksudnya kalau kita mengatakan sedemikian. Tapi kita meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan, apa yang Dia sampaikan, ini pengajaran. Nanti saya akan sampaikan tentang Injil Yohanes. 4 Injil itu memiliki makna tersendiri. Nanti akan saya sampaikan yang terakhir nanti. Pengajaran tentang Injil Yohanes. Yang berikut. Ya. Konsisten. Komitmen konsisten. Artinya apa? Kita baca dulu ayatnya. Firman Tuhan berkata demikian. Bukan kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya, matang untuk dituai. Maka kita lihat bahwa apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Pandanglah sekelilingmu, mereka mengatakan 4 bulan lagi. Artinya konsep para murid pada waktu itu, mereka melihat ladang yang benar-benar ladang secara fisiknya. Secara jasmaninya mereka melihat, wah 4 bulan lagi baru panen. Tuhan dikatakan enggak. Artinya bahwa konsisten apa yang disampaikan kepada murid-murid bahwa hari ini juga sudah siap untuk dituai. Siap untuk dituai. Karena itu bahwa apa yang diajarkan Yesus Kristus pada waktu itu kepada murid-muridnya secara konsisten, bahwa Dia terus-menerus mengimpartasikan kepada murid-muridnya. Dan selanjutnya tentu saja bagian dari kebenaran firman, murid-murid sudah mendengar, dicatat oleh Injil Yohanes atau Yohanes penulis Injil. Maka disampaikan lagi dan terus menerus, dan hari ini perkataan itu telah sampai di gedung diaspora yang ada di gedung Pondok Daud. Ibu bapak dan saya yang mendengarkan dan meresponi, mari kita juga akan meresponi dan melakukan kebenaran firman. Lanjut. Taat dan setia. Kita baca ayatnya. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buahnya untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama apa? Haleluya. Nilai kebenaran ada di sini. Firman Tuhan tadi berkata bahwa sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Saya mau katakan, firman Tuhan berkata, satu orang di dunia ini kita injili dan dia mengambil keputusan untuk bertobat, surga pun bersorak-sorai. Di dunia bersorak-sorai, surga pun bersorak-sorai. Dunia bersukacita, surga bersukacita. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama bersukacita. Namun ada pertanyaan yang perlu kita di sana. Siapa yang nabur? Siapa yang menabur? Kapan ditabur? Yang menabur adalah Yesus yang datang dari surga.
Karena itu Injil Yohanes menulis, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu taburan yang datang dari surga, Bapa surgawi yang menabur. Yesus tadi menjadi seorang misi pertama dunia. Dia datang untuk menabur kebenaran firman, dia datang menabur untuk pengampunan dosa, dia datang untuk sebagai bukti tanda ketaatannya. Dia menabur dengan pengorbanan. Dia menabur kasih. Dia menabur damai. Dia menabur pengharapan. Untuk ibu bapak, saudara dan saya. Amin. Jadi orang tanya siapa yang menabur ya? Ternyata yang menabur Bapa surgawi dikerjakan Yesus. Maka tadi dia berkata, bahwa makananku melakukan dan mengerjakan. Artinya pikiran kita tidak usah kemana-mana lagi. Oh, yang menabur tadi makananku mengerjakan, melakukan dan mengerjakan pekerjaan Bapa. Dia menabur, dia mengerjakan. Tuhan yang mengerjakan. Itu keteladanan contoh yang diberikan atau legacy yang diberikan kepada ibu bapak, saudara dan saya oleh Yesus Kristus sebelum dia ke surga, naik kembali ke surga. Yohanes 4 ayat 36. Yang berikut. Sampai jam berapa? Masih 3 poin. Ada 17 poin. Berseri ya, berlanjut ya. Semoga bulan depan diminta lagi untuk khotbah. Amin. Ya. Yang berikut tindakan nyata. Ada tindakan nyata. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Nah, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu tidak usahakan. Orang lain berusaha dan kamu memetik hasil usahanya. Siapa yang menabur? Penabur awal itu Bapa surgawi, Yesus datang. Firman Tuhan berkata bahwa jika benih itu tidak jatuh dan mati, dia tidak akan berbuah, tidak akan bertumbuh. Siapa benih yang mati, yang jatuh? Yesus dijatuhkan. Siapa menjatuhkan? Orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Penguasa-penguasa Taurat ketika itu. Petinggi-petinggi Taurat menjatuhkan Yesus. Dia katakan, salibkan dia, salibkan dia. Dia akan menjatuhkan. Padahal Yesus datang untuk melakukan, menyelesaikan persoalan manusia yang tidak dapat diselesaikan manusia. Karena itu awal dari pelayanan dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk. Yang kuberikan itu, kuk itu ringan. Persoalan apa yang berat yang kita sedang hadapi, yang sedang dihadapi oleh dunia, yang sedang dihadapi oleh manusia? Keberdosaan kita. Keberdosaan manusia. Itu yang paling berat. Kalau yang mati Tuhan bilang, bangkit. Mati. Ya kan? Yang sakit, gini aja. Matanya melek. Mudah. Tetapi keberdoaan kita harus dia rela menderita, rela mati, rela disalibkan, rela olok-olok. Wah, kalau memang dia anak Allah, biarlah dia turun dari supaya aku percaya. Itu lewat proses itu. Bagaimana dengan ibu bapak saudara dan saya? Adakah tindakan nyata kita? Lanjut. 4 hal yang kita temukan dalam pengajaran Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Ya, kita baca sama. Yang pertama, komitmen menabur kasih, menabur damai, menabur sukacita, menabur pengampunan dan pengharapan. Menabur pengampunan kepada siapa?
orang yang membuat hati kita kesal, sudah melukai kita, lepaskan pengampunan. Di antara ini mungkin masih ada. Saya tidak menghakimi, mungkin masih ada. Yang tahu adalah ibu, bapak, saudara, dan saya secara pribadi. Dan tentunya Tuhan pasti sangat-sangat tahu. Yang kedua, yang kita temukan dalam pengajaran tadi tentang konsisten. Artinya apa? Tidak mudah dipengaruhi dalam keadaan apapun sekali Yesus tetap. Tidak akan terpengaruh iman kita, tidak akan terpengaruh rohani kita. Orang menawarkan sekalipun. Suatu saat ada orang katakan, Pak Pendeta, ayo kita taruhan. Loh, taruhan apa? Saya katakan, oke, taruhannya 1 miliar. Apa? Sekarang Pak Pendeta kita mau godain supaya mau minum. Minuman keras. Dulu mereka tahu saya ini peminum. Tapi pada waktu itu, waktu saya pulang, teman-teman saya bilang kalau taruhannya jangan tanggung-tanggung. 10.000 gitu loh. Itu uang parkir di Surabaya. 1 miliar saya bilang. Siap enggak? Waduh, mereka sudah, saya tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Tawaran yang hebat sekalipun. Saya tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kita tidak akan bisa dipengaruhi oleh siapapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali bait Allah tetap bait Allah. Sekali jaminan kita dibenarkan, diselamatkan, masuk surga. Sekali jaminan masuk surga tetap untuk selamanya. Kita akan masuk surga bersama dengan Yesus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, setia dan taat melakukan firman. Yesus tetap setia. Ya Tuhan yang rela menjadikan dirinya manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia tidak mempertahankan kealahannya. Mungkin kalau pakai yang sederhana, dia tidak mempertahankan dia sebagai gubernur Jawa Timur. Dia mau menyapu jalan di kota Surabaya. Sebagai contoh keteladanannya bahwa punya perhatian bagi kota ini. Sebagai contoh keteladanan kita sekali Yesus tetap Yesus sekalipun ada tawaran demi tawaran. Yang ketiga, yang kita temukan dalam pengajaran ini, setia dan taat melakukan firman. Pagi baca firman, siang baca firman, sore baca firman. Namun kadang-kadang kebalikannya. Pagi nonton telenovela, siang nonton ini, malam juga masih nonton. Ya, PSSI bal-balan. Tetap setia untuk apa? Melakukan firman. Dan yang keempat, memberi buah jiwa-jiwa yang dimenangkan, lalu dimuridkan. Dimenangkan, dimuridkan bagi Kristus. Go and make disciple. Pergilah, jadikanlah. Pergilah dan jadikanlah murid. Kemana kita pergi? Ya paling kalau Pak Ado perginya ke Yonkaf Bangil. Ntar lagi nanti kan ke Bangil lagi. Nanti pulang bisa sampai jam 12 malam. Ibu bapak sudah senang tidur. Kapan Pak? Setiap minggu. Sore. Karena itu Alkitab berkata pergilah. Ibu bapak sudah kasih Tuhan melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Ya, masih ada tadi? Oke, ini catatannya. Ya, catatannya
Injil Yohanes adalah merupakan simbol Yesus disebut sebagai Raja Wali yang adalah melihat kedalaman atau kedalamannya dalam misteri-misteri kehidupan Yesus. Digambarkan sebagai Raja Wali. Ada 4 penulis Injil, dari setiap penulis Injil ada simbol. Nanti Matius, Markus, Lukas. Tapi yang saya mau sampaikan terlebih dulu, simbol yang kita temukan yang dalam kebenaran firman tentang simbol Raja Wali. Apa itu? Itu misteri dalam perjalanan Yesus. Ini pengajaran yang dicatat oleh Yohanes bahwa simbol dari Raja Wali itu burung Jawa. Raja Wali ketika dia ada di atas semakin naik, semakin dia memandang dan melihat bagaimana kedalaman, bagaimana hewan-hewan yang akan menjadi mangsa yang ada di bawah sana. Sekalipun di bawah air, ketika dia semakin tinggi, semakin naik, maka pandangannya atau tertuju dan dia melihat apa yang akan. Itulah simbol misteri yang kita temukan dalam Yesus. Yesus sebelum datang ke dunia merendahkan dirinya jadi manusia. Dia melihat dari ketinggiannya di sorga yang mulia. Bagaimana kehidupan manusia dia melihat. Hari ini pun hati ibu bapak dan saya. Tuhan sedang melihat dan mengamati, memperhatikan. Apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam kerinduan-kerinduan kita. Jadi ini pengajaran yang dicatat oleh Yohanes. Memang kalau kita mengupas Injil Yohanes ini, itu perlu seminarnya, berseri. Nanti kalau suatu saat Bapak Gembala sidang bahas senior, rela untuk kita akan mengupas Injil, 4 penulis Injil. Jadi yang pertama, bahwa misteri ya, jadi misteri yang kita temukan di sana. Jadi kalau kita lihat di sini ada misteri kedalaman, misteri-misteri Tuhan Yesus di dalam pengajarannya. Nah, itu berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Dia berkata gini, pengajaran yang pertama. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, ya, beli apa? Pipi kiri. Bukan pipi kanan, kasih pipi. Dalam budaya tampar menampar, sekarang kan ada itu ya, ada apa namanya, kompetisi tampar pipi. Di YouTube saya lihat tampar. Nah, pada waktu zamannya Tuhan Yesus juga ada. Makanya dipakai ilustrasi itu, pengajaran yang sederhana itu. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, nah, kalau orang tahu kan pakai kanan. Yang kena apa? Nah, baru kasih apa lagi? Pipi kiri, kan yang kena kan pipi kiri kan, kanan kan ya. Baru ditampar lagi pipi kiri. Jadi nampar bukan tangan kiri, tapi nampar baliknya gini. Masuk gini, baru. Nah, ini artinya nampar begini itu masih, tapi tampar gini itu penghinaan. Merendahkan orang yang ditampar. Itulah tradisi yang ada di Israel. Penghinaan. Jadi kasih tampar pipi kanan, pipi kiri kasih pipi kanan. Artinya apa? Bahwa ketika kita menerima itu, udah belum cukup, kasih lagi pipi kiri. Supaya tergenapilah kebenaran firman. Tapi saya mau katakan bahwa ketika itu perlindungan Tuhan tetap ada bagi ibu bapak saudara dan saya. Ya, makananku melakukan kehendak Dia. Jadi berbanding terbalik dengan konsep murid-murid ketika itu. Lalu ladang-ladang yang sudah menguning. Ketika dia bertemu dengan seorang perempuan ini, satu perikop ini adalah cerita tentang bagaimana pertemuan atau perjumpaan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Air kehidupan kepada perempuan Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus di pinggir sumur. Jadi air kehidupan, aku akan memberikan, bagiku ada air. Kamu tidak perlu lagi datang ke sini.
Kalau air yang kuberikan itu adalah air yang menyegarkan hidupmu untuk selamanya. Kalau begitu ya maulah. Ngapain lagi ke sini kalau ada yang gitu kan? Tapi Tuhan berkata, air kehidupan itu adalah, ada penelitian bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia berbicara dengan seorang perempuan Samaria atau ketemu dengan siapapun, Tuhan Yesus adalah merupakan salah satu komunikator yang terbaik dunia. Komunikasinya. Dia mengawali dulu dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Tentang kehidupan manusia, tadi makananku. Itu makanan setiap hari orang makan. Kemudian air itu minum setiap hari. Dia ambil dari cerita itu, dari hal yang demikian, dia menceritakan air kehidupan. Lalu selanjutnya proses-proses dalam dialog, dalam perbincangan. Dan ditanya, kok datangnya kok dewean? Suamimu mana? Loh, enggak ada suamiku. Benar apa yang kamu bilang. Sudah ada 5 itu pun bukan suamimu. Kalau misalnya tadi pas pertemuan awal dia bilang, kamu wanita apa kamu ini? Suamimu udah 5, ngapain lagi datang ambil sini? Langsung pulang. Tapi diberikan satu cerita. Komunikator yang luar biasa. Kadang-kadang ibu bapak bilang, kenapa tidak datang kemari hari Minggu? Nanti kita suruh. Nah, ya kalau orang Manado, kita suruh kita ya. Kita satpam jemput penghuni. Nanti kita suruh. Jangan dibilang gitu. Datang Pak Pono berapa minggu, berapa bulan tidak hadir gereja. Saya datang besuk beliau. Benar ya Pak Pono ya? Ada orangnya di belakang. Datang dibesuk, didoakan. Pak, semangat Pak. Nanti kita ketemu di gereja. Hari ini, kemarin waktu Pak Pon telepon saya. Pak, saya mau ke gereja. Gimana caranya? Oke, ke rumah aja dulu. Nanti diatur. Dia ke rumah tadi pagi. Hari ini ada di baiknya di rumah Tuhan. Dia menikmati akan anugerah dan kasih Tuhan. Firman Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ibu bapak yang kasih Tuhan. Hari ini hati kita diuji oleh Tuhan. Ibu bapak yakin sudah diampuni dosanya? Yakin dibenarkan? Yakin selamat? Masa? Berikan senyum dan kiri kanan sambil berikan jabat tangan. Saya yakin diampuni, saya yakin dibenarkan, saya yakin diselamatkan untuk selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena ibu bapak yakin sudah benar dibenarkan, sudah diampuni dosa, kita diselamatkan. Ada tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita, mereka belum yakin diampuni dosanya, belum yakin diselamatkan. Pergilah, jadikanlah mereka sebagai murid Yesus. Siap? Jawabannya jangan di sini, nanti dijawab sendiri di rumah. Oke, mari sama-sama ya melakukan kehendak Tuhan. Menyelesaikan pekerjaannya. Go and make disciple. Pergilah. Jadikanlah muridku. Jadikan muridnya Yesus. Soli Deo, Gloria. Sekali lagi kita berikan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Ya, jadi nanti ada pengajaran tentang Injil Matius. Simbolisnya apa? Ada pengajaran sendiri. Injil Markus ada simbolisnya. Injil Lukas pun ada simbolisnya. Kita sudah menemukan kebenaran simbolis Yesus disebut sebagai Raja Wali. Bagaikan Raja Wali dan melayang tinggi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku
Sekali lagi katakan Saya undang bangkit berdiri lebih sambil kita memegang bagian. melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk melayani Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami rindu Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami rindu Tuhan untuk memuridkan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang belum menjadi murid-Mu. Kami rindu Tuhan untuk melakukan sabda firman. Biarlah ibu bapak sudah dikasihi Tuhan. Jika saat ini ibu bapak meresponi kebenaran firman Tuhan, katakanlah apa yang ada di dalam hati yang Tuhan gerakkan. Oh, saya hari ini akan berdoa bagi mereka yang sudah lama tidak hadir. Saya berjanji hari ini saya akan menjemput bagi mereka yang sudah lama tidak hadir. Saya akan mengunjungi mereka yang sudah lama tidak pernah datang untuk beribadah di tempat ini. Biarlah respon ibu bapak didengar oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Bapa di surga, Engkau mendengarkan dan tahu, mengenal hati kami. Kami sudah mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mengenal Engkau ya Yesus. Kami mengenal Engkau ya Bapa. Kami mengenal Engkau ya Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami mengenal-Mu. Karena itu inilah hidup kami. Sepenuhnya Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan-Mu dan menyelesaikannya. Pemberitaan firman kabar baik. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi hamba-hamba ini Tuhan meteraikan sabda firman dan oleh pertolongan dan kuat kuasa Roh Kudus menjamah hati pribadi lepas pribadi dengan komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan firman Tuhanlah merupakan kebenaran, termeterailah dalam hati kami dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kami akan melakukannya. Ibu bapak, jika ada yang sakit yang datang hari ini, Engkau menjamah bagian tubuhmu yang sakit. Kalau engkau sakit dalam apapun yang sedang kau alami saat ini, percayalah Tuhan yang mendengarkan seruanmu, permohonanmu. Bapa di surga, Engkau mendengarkan seru dan permohonan umatmu, jemaatmu, bahkan hamba-hambamu yang saat ini sedang berdoa untuk kesembuhan tubuh jasmani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, terima kesembuhan, terima Amen. kesembuhan, Amen. terima pemulihan. Amen. Di dalam nama Yesus, Dalam nama terima Tuhan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Jika engkau saat ini sedang ada di dalam beban dan pergumulan, keluargamu, suami, istri, anak, atau orang-orang yang ada di sekelilingmu, mari kita berdoa untuk mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi umatmu, bagi jemaat yang saat ini dalam keadaan mengalami beban dan pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Ya. Kami percaya seorang perempuan Samaria, dia bergumul untuk kehidupannya bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Hari ini kami sudah mendengar berita kelepasan. Tuhan sudah melepaskan seorang perempuan Samaria di pinggir sumur di kota Samaria, di daerah Samaria. Hari ini juga Tuhan akan melepaskan kami di sekarang ikatan-ikatan dunia ini. Amen. Di dalam nama Dalam Yesus. nama Lepaskan, lepaskan. Dalam Di dalam nama nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima pemulihan. Amen. Terima. Terima kasih Tuhan. Jika hari ini rohanimu sedang mengalami guncangan iman, bagaimana ibu bapak dan saya bisa membawa orang untuk membimbing atau membimbing orang-orang yang mereka sedang ada di dalam beban pergumulan. Petrus, seorang murid,
hidupnya dipulihkan, baru dia dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pada waktu dia berkhotbah, khotbah pertama kali pertama setelah Yesus, 3.000 orang percaya karena hatinya sudah dipulihkan. Bapa di surga, Engkau melihat hati kami apapun beban dan pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, tangan-Mu menjamah. Tangan-Mu menjamah setiap hati kami yang saat ini ada di tempat ini. Baik kami sebagai seorang hamba, sebagai penatua, sebagai diaken, diakonis Tuhan. Bahkan guru kami, bahkan kami hanya sebagai jemaat biasa Tuhan. Tuhan, ini hati kami, jamalah Tuhan hati kami Tuhan. Belas kasihan-Mu turun bagi kami hari ini Tuhan. Tuhan, jangan membiarkan kami sebagaimana Tuhan tidak membiarkan seorang perempuan Samaria yang ikut menderita oleh karena beban dan pergumulannya. Kami percaya hari ini pun dalam beban dan pergumulan kami, Tuhan sudah menjamah hati kami, memulihkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima pemulihan. Di dalam nama Tuhan kami menerima pemulihan. Makasih Tuhan, kami percaya jika jasmani dan rohani kami dipulihkan, ekonomi kami pun pasti dipulihkan. Amen. Keuangan kami pun pasti dipulihkan. Bisnis kami pun pasti dipulihkan. Pelayanan kami pun pasti dipulihkan. Amen. Dan ibadah kami pun sudah dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama saya katakan amin. Dan berikan sorai-sorai yang meriah. 5 menit kita berikan sorai-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita, yang sudah melawat kita, yang sudah melakukan pekerjaan yang besar pada hari ini untuk ibu bapak saudara dan saya. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan membawakan doa syafaat. Segala puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala terima kasih kami panjatkan kepadamu untuk berkat firman yang sudah mengajar kami, terutama pada kami hamba-hambamu yang pelayanmu Tuhan. Terima kasih. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami mempunyai komitmen, konsisten, taat dan setia kepadamu Tuhan dalam setiap tugas dan pelayanan kami. Oh, kami tahu Tuhan, kami melayani hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Biarlah menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bawakan Pak Adolf ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap tugas dan pelayanannya diberkati. Diberkati keluarga besarnya, istri anaknya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa kami buat Bapak Gembala kami. Begitu juga Bapak Pembina Gembala kami dalam tugas dan pelayanan. Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan baru. Sukacita, damai sejahtera Tuhan berikan. Dimanapun hamba-hambamu ini melayani, di situ tangan Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa pemimpin bangsa kami, presiden yang baru, Pak Prabowo dan wakilnya beserta jajarannya. Tuhan Yesus sertai dan berkati setiap tugas dan pelayanan mereka. Dan biarlah hati mereka dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih. Rasa takut akan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah mereka dapat membawa bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang memasuki tahun emas untuk menjadi sukacita bagi bangsa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga membawa kota kami Surabaya ke dalam tangan-Mu.
Tuhan berkati pemimpin kota kami, berkati semua 3 pilar kota kami, baik TNI, Polri dan pemerintahan kota yang tetap membahu-membahu untuk menjaga, memberikan rasa aman damai untuk kesejahteraan kota kami. Tuhan memberkati semuanya dan biarlah kota kami dipenuhi dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membawakan jemaat kami, baik yang hadir maupun yang tidak hadir ke dalam tangan Tuhan. Apapun persoalan masalah mereka, kami percaya tangan Tuhan memberkatinya. Amen. Mereka yang datang dalam keadaan sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang menderita karena nama-Mu Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau menyertai dan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berbeban berat diberi kelegaan. Terima kasih Bapa, kami bawakan juga Pak Danu ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan pemulihan, kesehatan, kekuatan baru, Tuhan tambahkan sehingga sukacita, damai sejahtera memenuhi hatinya. Dan biarlah didapat melayani bersama-sama kami lagi untuk mempermuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma di hari Jumat 24 Januari 2025 pukul 18.30 on-site di Gedung NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Untuk online melalui Zoom meeting ID 833 7104 2733 passcode pengajaran. Klinik Sejahtera bersama Dr. Pua Librana SPOGK dengan topik anemia karena pendarahan uterus abnormal dapat Bapak Ibu simak pada hari Minggu 19 Januari 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Interaksi melalui WhatsApp di 0813 200 77703. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Untuk informasi Mesbah Keluarga atau MK dapat menghubungi Bapak Adam Talupun. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Sepanjang 2025 pakai kami Tuhan. Go and make disciple. Pergi dan jadikanlah murid Kristus. Nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sekali lagi katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur terima kasih
buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan pada akhirnya, Tuhan telah memimpinnya. Bahkan firman Tuhan sudah boleh kami terima, kami dengar. Dan saat kami jadi pelaku-pelaku firman Allah, untuk firman Allah kami praktekkan di setiap kami ya Tuhan. Supaya firman yang hidup itu nyata di setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pun percaya Tuhan telah membukakan tiap lagi untuk berkati kami. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Tuhan mengatakan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati pada engkau masuk, diberkati pada engkau keluar. Diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha berkati bisnismu, diberkati keluarga rumah tanggamu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persaudaraan Roh yang Kudus yang menyertai melindungi berkati dari sekarang hingga menatang hingga ke selama-lamanya. Yang percaya diberkati, katakan Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.